yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya baik siang maupun malam. Selamat jumpa kembali Bapak Ibu di dalam renungan GKI Sangkrah pada hari ini. Ya Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya tidak sendirian, tetapi saya bersama dengan Pak Agus. Pak Agus ini adalah salah seorang karyawan yang cukup rajin di GKI Sangkrah. Selamat jumpa Pak Agus. Selamat jumpa Pak. Ya, sedang apa ini Pak Agus? Sedang menyiram-nyiram tanaman Pak. Oke, Pak Agus. Ini Pak. kalau musim penghujan maupun kemarau, apakah ya tetap disirami Pak? Ya tetap, kalau musim penghujan saya kirami pagi hari Pak. Soalnya kan kita tidak tahu nanti sore hujan atau tidak. Oh, gitu kalau ya, musim Pak. kemarau 1-2 kali Pak. Pagi sama siang gitu. Oke, Pak. Kalau merawat tumbuhan gini selain siram-siram, kira-kira apa yang harus dilakukan Pak Agus? Biasanya kalau kita kasih pupuk Pak, pupuk kandang atau pupuk urea gitu. Terus nanti kalau ada yang agak layu kering kita pangkas supaya bertumbuh lagi. Gitu ya Pak. Ya. Supaya biar bisa kelihatan indah Iya. dan dipandang mata juga cukup orang ya takjub gitu. Ya. Begitu Bapak Ya. Ibu, terima kasih Pak Agus. Ya, terima Pak. kasih. Ya, Selamat bekerja. Ya. Bapak Ibu sekalian, itu adalah sebuah ilustrasi yang menggambarkan sebuah kehidupan di dalam kehidupan kita. Ya, sebelum kita membahasnya lebih lanjut tentang korelasi hubungan apa dengan siram-siram, dengan merawat tumbuhan ini dengan kehidupan kita, marilah kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, sumber rahmat yang memelihara hidup kami sampai dengan hari ini. Suka duka boleh kami lewati, itu juga karena kemurahan dan kasih Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang memelihara dalam kehidupan kami, dan Engkau tidak membiarkan kami seorang diri. Penjagaan pemeliharaan-Mu kami boleh rasakan dalam setiap waktu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dalam kitab Mazmur, pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga yang ke-6. Firman Tuhan dalam Mazmur yang pertama, ayat yang pertama hingga yang ke-6 berfirman demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang mau merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musim, dan yang tidak layu daunnya. Apa yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan di dalam perjalanan hidup kita, tentunya tidak mulus. Kadang kita mengalami yang namanya musim penghujan. Ya, musim penghujan ditandai dengan suatu kebahagiaan. Segala sesuatu berjalan dengan baik, dengan lancar seperti yang kita harapkan. Tetapi ketika kita memasuki musim kemarau, kadang-kadang apa yang kita harapkan tidak kunjung datang. Bahkan doa-doa kita tidak mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Terus apa yang kita lakukan? Pengharapan seperti apa yang kita lakukan? Di dalam ilustrasi yang kita lihat tadi, kita lihat bahwa tanaman tadi perlu disirami oleh air untuk memberi kesegaran, baik itu di musim hujan maupun di musim kemarau. Musim hujan tumbuhan ini memerlukan yang namanya air. Apalagi musim kemarau. Dia disiram sampai 2 kali seperti yang dikatakan oleh Pak Agus. Supaya apa? Supaya dia tampak segar. Demikian pula dalam kehidupan kita.
Kalau kita tidak disirami oleh firman Tuhan, maka kita akan menjadi kering, seperti tumbuh-tumbuhan yang akan layu, dan dia tidak bisa menghasilkan apa-apa, yang pada akhirnya tumbuhan itu akan menjadi mati. Tetapi tumbuh-tumbuhan yang ditanam di tepi aliran air, yang disirami, dirawat dengan baik, dipupuk. Kalau tumbuhannya tidak berbunga, bagaimana caranya dia berbunga? Diupayakan, diusahakan, asal dia hidup di dalam firman. Demikian pula Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Masalah silih berganti, jawaban tidak kunjung datang. Bahkan sering jauh dari apa yang kita harapkan. Tetapi apabila kita tetap di dalam Tuhan, kita tidak kehilangan yang namanya pengharapan. Kehidupan manusia yang paling menentukan adalah pengharapan. Apabila kita tidak punya pengharapan, maka sia-sialah hidup kita. Untuk itulah Bapak Ibu, marilah kita bertumbuh di dalam Tuhan. Terus melekat di dalam Tuhan. Terus sirami hidup kita dengan firman Tuhan, agar tidak menjadi kering. Biarlah renungan singkat pada hari ini memberikan kepada kita semangat baru, kehidupan baru, untuk kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan singkat pada hari ini. Biarlah renungan singkat ini memberikan kepada kami semua kesadaran bahwa kami harus menyirami kehidupan kami dengan firman Tuhan. Karena kami tahu, di luar Engkau, segala sesuatu akan menjadi hampa dan sia-sia. Bahkan kehidupan kami akan menjadi layu, seperti tumbuh-tumbuhan di musim kering yang tidak ada air. Biarlah Tuhan, kami tinggal di dalam Engkau, dan Engkau senantiasa memberikan kepada kami kesejukan di dalam firman-Mu, memberi kekuatan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bahagialah setiap orang yang sukai